gunung kasih saya pertemuan pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah lama mencari. Selama ini ku mencari-cari, kira-kira gitu. Akhirnya ketemu juga. Akhirnya datang juga. Ketemu. Gak usah dibayangin, yang jelas ketemunya begitu romantis. Dan kayak kita udah lama ketemu. Adam gitu. Kalau dulu ada penciptaan mungkin takut itu. Begitu bayangin, pokoknya begitu bahagianya akhirnya pertemukan di Jabal Rahmah, dan disitulah akhirnya mereka bersepakat untuk terus bersama-sama. Itulah fitrah dari nenek moyang kita, ada senang bersama, senang nggak enak sendiri. Makanya kalau ada orang sendiri punya fasilitas itu nggak seru. Coba deh nonton final MU kemarin, final Euro gitu ya, sendiri, wah gak enak gitu ya. Tapi bareng-bareng sambil makan kacang gitu kan, wah asik ya kan. Coba main ketupat, dikasih gratis, dupan milik lu deh. Tapi teriak di apa tornado. Ya enggak? Gak enak sendirian gitu ya. Main kemana gitu ya, sendiri, bete sendiri. Karena itu manusia nggak bisa menolak fitrahnya yang namanya bersama-sama. Karena itu kalau ada manusia yang dia memilih diri, memisahkan diri temannya, dia ada masalah. Pertama, bisa jadi dia ada masalah dengan jiwanya. Maaf, kalau dalam kata ilmu psikologi itu bisa jadi ada sisi jiwanya yang sakit. Kok dia takut mengisolir diri itu berarti. Kenapa? Karena melawan fitrah. Karena itu ukhuwah Islamiyah sesungguhnya teman-teman ketika berkumpul bersama itu baik. Cuma masalah berkumpul itu yang bagaimana, berukhuwah yang bagaimana. Karena kalau sekedar berkumpul aja, semua juga bisa berkumpul. Tapi berkumpul yang mendapatkan rahmat dari Allah ini yang kita pilih. Gitu ya. Kumpul bareng tapi ngerjain sesuatu yang maksiat. Nah ini na'udzubillah. Karena setiap orang itu ditentukan kualitasnya itu ketika berkumpul bareng. Kulit kambing, tahu kulit kambing? Itu kalau misalnya udah selesai dibersihin, bisa dipakai menjadi pembungkus atau dari sampul dari Al-Quran. Maka karena kulit kambing ini awalnya dari kulit yang dipukul-pukulin, diiris-iris, karena bertemu dengan Al-Quran, dia dimuliakan, ditaruhnya nggak sembarangan. Ditaruh di atas rumah, di atas lemari. Di atas lemari. Dimuliakan, orang mau megang dia wudhu sunahnya. Kulit kambingnya jadi kena juga. Muliakan. Enak kan? Ada juga kisah kulit kambing yang lain. Dipakainya di tempat Al-Quran, dipakai buat beduk atau mau dipukulin terus. Nasib kulit kambing yang lain kenapa? Kok yang satu dimuliakan, yang satu dipukul-pukulin? Karena temennya salah pilih. Yang satu berteman dengan Al-Quran, dimuliakan, dihargai. Orang semua bahkan mau megang wudhu dulu. Satu temenannya sama balok untuk mukul marawis. Akhirnya tadi, kalau kita pikir sebagai manusia, kita bisa menjadi orang berkualitas tergantung teman kita. Kalau pengen tenar, pengen dihargai, temenlah sama Pak Presiden. Pak Presiden SMS sama Pak Yudhoyono mau jadi teman saya. Yang itu pasti minimal di kita 3 kali tampil udah tenar deh. Pas Pak Presiden lagi ngomong kita bakalan masuk TV lah gitu ya. Kalau nggak masuk TV ya masuk angin lah gitu. Nah, kenapa? Teman kita menentukan. Karena itu ketika kita berkumpul, inilah kenapa sabda Rasulullah pentingnya memilih teman, memilih kelompok. Karena agama seseorang itu tergantung sahabatnya. Kalau kata seorang filosof, beritahu teman kamu, saya akan tebak karakter kamu. Jadi bukan temannya itu bisa jadi siapa teman akrab, itulah sebenarnya karakter kamu. Teman kita menentukan agama kita. Makanya dalam sebuah disebutkan barang siapa berteman dengan tukang minyak wangi, kecipratan wanginya. Lalu gak usah mancing kalian enak. Berteman dengan tukang pandai besi, kecipratan apinya. Betul. Berteman dengan tukang jengkol, apalagi namanya kecipratan baunya. Artinya teman kita menentukan. Karena itu ketika berkumpul bersama teman-teman di rohis, ada lagi roh yang bertemu, itu adalah satu kebahagiaan. Apalagi kata Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya
Kita walaupun jahat, kita menyelesaikan, kalau di Royce ngomongnya anak kemana antum gitu ya. Coba, anak mau kemana gitu. Antum juga mau ikut apa-apa, awalnya kembali. Jadi awalnya dia menyesuaikan, akhirnya apa-apa ngomong, udah ucapin salam sama. Kalau sama akhwat ini, tahu dia. Dia punya pikiran jorok gak mungkin, karena sudah keburu, malu bersama orang-orang soleh gitu. Gak mungkin lah. Ustaznya kalau datang tuh kita nonton bokep dulu yuk. Ada ya. Nggak mungkin ada. Kenapa? Karena malu dibentuk sama lingkungan. Sehingga kalau berkumpul sama orang soleh adalah kesempatan berbuat maksiat itu nggak ada. Ingat, kemaksiatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya. Karena itu kalau marah soleh itu enaknya gitu. Makanya kalau kita lagi misalnya lagi bete atau apa pengen menambah keimanan kita, cari teman solehnya siapa. Ketika bertemu dengan orang-orang soleh, maka itu ketika masuk rohis, beruntunglah kita. Kenapa? Karena kita ingin menjaga iman kita. Ngomong ngaco sedikit, dong. Peran akhlaknya dong, gitu diatur. Bahasanya diperbaiki, kayak kasar-kasar diperbaiki. Inilah keberuntungannya kalau kita bersama-sama dengan orang soleh. Disinilah yang disebut akhirnya muncul nama ikatan ukhuwah. Dan ikatan ukhuwah yang paling pokok adalah ikatan ukhuwah yang diikat karena akidah. Karena orang bersatu padu itu nggak cuma pada saat dia lagi pas banyak harta. Kata Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Kata Allah, sekiranya kamu mengumpulkan manusia itu dengan harta, jadi suruh datang rohis deh, ntar dikasih uang sejuta. Enak deh, itu nggak bakalan kokoh. Kata Allah nggak bakalan kokoh, nggak bakalan bersatunya pada saat lagi ada penuh doang, lagi pakerek juga. Tetapi kalau kata Allah walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menjadikan hati teman-teman. Kenapa? Karena adanya iman. Bertemu pada saat miskin, ayo susah, nggak apa-apa. Lagi rohis nggak ada uang, nggak ada makan siangnya, gabung nggak apa-apa. Lagi kaya pun gabung juga nggak apa-apa. Saling berbagi rezeki. Disinilah kekuatan ukhuwah. Karena itu kalau kita berukhuwah seperti ini dalam sebuah hadis, orang-orang mencintai di jalan Allah, itu nanti dia akan Allah persatukan terus sampai di surga. Di surga kita bisa ngumpul lagi, kita bisa reunian lagi, reunian salam pada saat ke surga kita buat. Gitu ya, pas kita di surga kita bikin gitu ya, reuni alumni salam. Bagi para penghuni surga, kita saling cerita, teman kita itu mana? Itu tuh nyemplung di neraka. Enak masuk surga. Masuk surga saling bercerita gitu. Lain kali juga undang kakak juga kan enak nanti pas di surga. Tapi mungkin kakak banyak agenda di surga. Disinilah bagaimana kita pahami makna bahwa ikatan cinta yang kekal itu nanti pada saat di surga. Nah disinilah karena itu menyebar rahmat di sini. Apa sih temanya? Rahmat dalam bingkai ibadah. Teman-teman rasakan itu ketika berkumpul sama rohis. Kalau teman-teman menganggap bahwa iman itu berharga, Islam itu istimewa, jangan pernah takut untuk bergabung sama orang soleh. Dan salah satu tempat orang soleh itu adalah hanya teman-teman dapatkan di rohis, di SMP 20 dan SMP yang lainnya. Ya, insya Allah ini menjadi barokah buat kita semua. Dimanapun kita berada, SMP 49 ketemu dengan temannya rohis SMP 20 atau MTS tadi MTS 6, senang. Kenapa? Karena merasa bahwa iman tujuannya sama, Islam sama, ukhuwahnya nyatu, berkumpul bersama menjadi sebuah kekuatan. Dan inilah yang paling ditakuti oleh orang-orang benci Islam. Ketika orang-orang Islam bersatu padu, orang-orang lain pada merasa ketakutan. Makanya jangan heran, 300 kekuatan umat Islam berarti mengalahkan 1000 kekuatan kafir. Sejarah telah mengatakan di dalam perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Insya Allah. Mohon maaf karena kata Nabi Salama, karena jam setengah 12 ditunggu di Blok M,